Ada orang mengkaitkan rokok di ayat ini, jangan kau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Di sana dia nggak cocok untuk dalil haram rokok. Kalau itu dalilnya, cabai-cabai nggak boleh makan. Banyak hukum yang lain jadinya nanti nggak cocok, dia nggak cocok. Jadi itulah dasar mengharamkan rokok. Tapi nggak ada kalimat rokok itu, nggak ada. Lalu kalau misalnya dikatakan makruh, bisa nggak? Ada ayat juga di dalam Quran mengatakan orang bertanya kepadamu tentang khamar, katakan kebaikannya ada, betul nggak dalam Quran? Tapi mudaratnya lebih. Waktu ayat itu turun, khamar udah haram apa belum? Belum. Mana ayat yang mengharamkan khamar? Ayat innal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Itu ayat yang mengharamkan. Jadi jelas. Nah, rokok mau ditarik ke innal khamru nggak dapat. Nggak dapat itu. Nggak dapat. Mau ditarik ke ayat itu innal khamru wal maisiru nggak dapat. Karena kalau ditarikkan di sana, dia berarti qat'i. Maka ulama yang mengatakan makruh bisa jahanam semua itu. Kita lihat apakah maslahat tersebut besar atau kecil. Coba lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang khamr dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr, minuman yang memabukkan atau semua yang memabukkan, dan bertanya tentangmu tentang judi. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan kepada mereka bahwa pada keduanya ada dosa besar dan ada banyak manfaat. Allah mengatakan di dalam khamr dan di dalam judi ada banyak manfaat. Tidak hanya satu manfaat atau dua manfaat. Allah mengatakan wa manafi'u linnas. Ada banyak manfaat pada keduanya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu? Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosa dari keduanya itu lebih besar daripada manfaat dari keduanya. Makanya akhirnya Allah haramkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Bahwa sesungguhnya khamar, judi dan yang disebutkan setelahnya itu adalah rijs, tindakan yang kotor. Min amali syaitan, itu termasuk dari amalan-amalan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah. Itulah kaum muslimin meninggalkan khamar dan judi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak manfaatnya. Rokok juga demikian. Ada banyak manfaat rokok, kita tidak pungkiri. Tapi kalau kita banding-bandingkan antara maslahat dengan mudaratnya, jelas lebih besar mudaratnya. Ada ayat di dalam Al-Quran, wa yuharrimu alaikumul khaba'is, diharamkan atas kalian yang khaba'is, yang jijik, yang khaba'is. Maka rokok tidak ada baiknya, maka boleh diharamkan. Tapi bukan qat'i. Kayak babi kan qat'i, langsung Allah haramkan. Yang kedua, ada ayat mengatakan la tuharrimu min thayyibat, jangan kau haramkan yang baik-baik. Di rokok tak ada baiknya, maka boleh diharamkan. Lalu linafsih, untuk diri, bukan li ghairih, bukan untuk semua. Saya orang yang mengharamkan rokok, tapi untuk diri saya linafsih. Kenapa? Karena ini bukan qat'i, nasnya nggak ada, nas yang ininya nggak ada, bukan qat'i. Dah. Jadi kemudian ada ulama mengatakan makruh, berarti sama dengan jengkol. Jengkol makruh, rokok makruh. Nah, ada anak umur 5 tahun bilang ke ayahnya, ya, minta sate jengkol. Makruh nggak? Makruh. Dibelikan ayahnya apa enggak? Dibelikan, karena makruh. Habis makan sate jengkol, ya samsulah sebatang katanya kan. Kan makruh juga kan, begitu kan? Makruh juga. Nah, artinya apa? Di rokok dia termasuk bapak moyangnya makruh. Maka ketika Allah mengatakan jangan kau haramkan yang baik-baik, berarti rokok boleh diharam. Cuman bukan qat'i. Nggak boleh dia disamakan nama ini. Ada orang merokok, percuma tua aja sekali. Nggak bisa, kalau tua udah langsung haram. Ada orang mengkaitkan rokok di ayat ini, jangan kau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Di sana dia nggak cocok untuk dalil haram rokok. Kalau itu dalilnya, cabai-cabai nggak boleh makan. Banyak hukum yang lain jadinya nanti nggak cocok, dia nggak cocok. Dah. Jadi itulah dasar
mengharamkan rokok, tapi nggak ada kalimat rokok itu, nggak ada. Lalu kalau misalnya dikatakan makruh, bisa nggak? Ada ayat juga di dalam Quran mengatakan orang bertanya kepadamu tentang khamar, katakan kebaikannya ada, betul nggak dalam Quran? Tapi mudaratnya lebih. Waktu ayat itu turun, khamar udah haram apa belum? Belum. Mana ayat yang mengharamkan khamar? Ayat innal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Itu ayat yang mengharamkan. Jadi jelas. Nah, rokok mau ditarik ke innal khamru nggak dapat. Nggak dapat itu. Nggak dapat. Mau ditarik ke ayat itu innal khamru wal maisiru nggak dapat. Karena kalau ditarikkan di sana, dia berarti qat'i. Maka ulama yang mengatakan makruh bisa jahanam semua itu. Maka disinilah ada khilafiyah. Ada yang menarik dia kemari, ada yang narik dia kemari. Maka saya katakan, saya hormati pendapat ulama yang mengatakan makruh. Sehingga ada orang datang ke rumah saya, Ustadz, aku nggak bisa aku ngobrol sama Ustadz nih, pening kali kepala aku ini. Kenapa? Aku nggak bisa kalau nggak merokok, kata dia. Saya hormati ulama yang mengatakan makruh. Dah, apa yang saya kasih? Saya kasih asbak. Nah, masa rokok saya kasih enak kali lah dia, ya kan? Saya kasih asbak. Nah, di saya mengatakan haram li nafsih, bukan li ghairih, begitu. Itu jauh lebih aman. Karena kalau dikata aku langsung jangan, tak boleh. Kita wajib hormati ilmunya ulama. Dan saya udah bedah itu. Jadi rata-rata orang mengatakan mengaitkan dalil kepada yang tadi. Kalau yang tadi jangan kau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, nggak bisa. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Islam mengharamkan rokok. Rokok diharamkan karena rokok merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Ustadz, menguntungkan orang lain juga, Ustadz. Lebih banyak mana manfaatnya atau mudaratnya? Lebih banyak mudaratnya. Berapa yang dirugikan oleh rokok? Berapa orang miskin yang akhirnya menderita sakit karena rokok? Berapa banyak orang yang akhirnya miskin karena rokoknya? Coba kalau dari awal dia merokok sampai akhir dia merokok, dia kumpulkan uangnya berapa? Benar, rokok bisa mendatangkan maslahat. Seperti misalnya orang yang menjual rokok, dia mendapatkan keuntungan, benar. Tapi lebih banyak mana? Orang yang menjual rokok atau orang yang merokoknya? Benar, rokok bisa mendatangkan keuntungan. Para pemilik pabrik, para pekerja pabrik, mereka mendapatkan keuntungan dari rokok. Tapi lebih banyak mana? Mereka ataukah yang menjadi korbannya? Bahkan anak-anak kecil menjadi korban dari keburukan rokok ini. Istri-istri menjadi korban dari keburukan rokok ini. Ya, mereka perokok pasif. Bahkan dikatakan oleh para dokter, perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Makanya rokok diharamkan di dalam Islam. Ustadz, kan tidak ada dalil yang mengatakan rokok diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Iya, karena rokok tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak bahan atau barang yang tidak ada di zaman Nabi diharamkan. Menabung di bank konvensional diharamkan tidak? Apakah ada bank itu haram, diharamkan oleh Rasulullah SAW? Tidak ada. Yang ada adalah dalil yang menunjukkan bahwa riba itu diharamkan. Dan bank itu mengandung riba, ke bank konvensional, ya, sehingga kita tidak boleh menabung di sana, di bank konvensional. Karena kalau kita menabung di bank konvensional, itu berarti kita menghutangi bank dan kita mendapatkan ribanya, ya, yang disebut dengan bunga. Rokok juga demikian.
Rokok tidak ada zaman Nabi Muhammad SAW, makanya tidak ada hadis yang mengatakan rokok itu haram, diharamkan oleh Rasulullah SAW. Tapi masuk dalam kaidah umum bahwa rokok itu bentuk kezaliman terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Dan ketika ada maslahat, ya, ketika sesuatu itu ada maslahat, bukan berarti sesuatu itu dihalalkan. Kita lihat apakah maslahat tersebut besar atau kecil. Coba lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang khamr dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr, minuman yang memabukkan atau semua yang memabukkan, dan bertanya tentangmu tentang judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakan kepada mereka bahwa pada keduanya ada dosa besar dan ada banyak manfaat. Allah mengatakan di dalam khamr dan di dalam judi ada banyak manfaat, tidak hanya satu manfaat atau dua manfaat. Allah mengatakan wa manafi'u linnas, ada banyak manfaat pada keduanya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala setelah itu? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosa dari keduanya itu lebih besar daripada manfaat dari keduanya. Makanya akhirnya Allah haramkan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Bahwa sesungguhnya khamar, judi dan yang disebutkan setelahnya itu adalah rijs, tindakan yang kotor. Min amali syaitan, itu termasuk dari amalan-amalan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah. Itulah kaum muslimin meninggalkan khamar dan judi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak manfaatnya. Rokok juga demikian. Ada banyak manfaat rokok, kita tidak pungkiri. Tapi kalau kita banding-bandingkan antara maslahat dengan mudaratnya, jelas lebih besar mudaratnya. Makanya sampai ya pemerintah ya sampai memberikan kewajiban kepada perusahaan rokok untuk memberikan gambar-gambar yang sangat menakutkan itu. Bahkan memberikan tulisan yang juga menakutkan, merokok membunuh. Belum lagi merokok dapat menyebabkan kanker, dapat menyebabkan impotensi. Siapa yang suka impotensi? Ada yang kepengen impotensi? Tidak ada. Banyak sekali. Ya, ini usaha pemerintah untuk menyadarkan masyarakat, karena memang secara kaidah ya rokok itu harusnya diharamkan, ya, karena banyaknya dalil yang menunjukkan tidak boleh kita menzalimi diri kita sendiri ataupun orang lain.